Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah kekuatan iman. Kita masih banyak menerima nikmat-nikmatnya. Oleh karena itu, bila kita bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat yang kita terima, insya Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Mari ini kita yakin. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan dan bimbingan sehingga kita mantap di dalam beragama Islam. Pemirsa yang berbahagia, di dalam kehidupan masyarakat kita menemukan macam-macam sifat, apalagi di kampung-kampung itu. Namun jangan khawatir, kalau kita berpegang selalu mengandalkan keimanan kita, mengandalkan iman kita, dan kita susuli dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala permasalahan hidup di masyarakat itu akan dapat menemukan jalan keluar karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita tidak akan mampu menjadi orang baik. Pemirsa yang berbahagia, menjadi orang baik, resepnya adalah mengikuti alur, mengikuti bimbingan dari Allah dan bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 itu kita ditunjukkan agar kita meyakini bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan. Yang sebelum ayat itu didahului dengan huruf potongan alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fi. Ini kitab, yakni Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu artinya bahwa Al-Quran, kitab suci orang Islam itu isinya benar. Mengapa? Karena merupakan firman Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Bila kita ingin menjadi orang baik, menjadi orang yang bertakwa, maka petunjuknya, maka pedomannya adalah Al-Quranul Karim. Nah, jelas. Oleh karena itu, berbahagialah kita. Kita telah dapat memegang Al-Quran. Kita dapat membaca Al-Quran. Kita dapat mengartikan Al-Quran. Kita dapat memahami Al-Quran, dan kita dapat mengamalkan Al-Quran. Itu adalah suatu kebahagiaan. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan kepada orang lain. Jadi kalau kita belajar Al-Quran atau kita mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, berarti kita pun sudah punya modal untuk menjadi orang baik. Nah, dalam masyarakat, menjadi orang baik, kita suka tolong menolong, memang diperintahkan. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Saling menolonglah kalian di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa. Nah, ini sudah ditunjukkan Al-Quran. Karena itu Al-Quran, kitab-kitab pedoman hidup kita, tidak boleh kita ragukan sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 tadi. Karena Al-Quran petunjuk orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam kehidupan masyarakat itu ada orang yang ilmunya sedikit, ada yang jarang-jarang untuk melakukan tugas keagamaan, ada yang rajin ke masjid, ada yang malas ke masjid, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita memiliki pegangan di tengah-tengah masyarakat. Kita saling menolong, artinya mendukung di dalam hal-hal yang baik dan menuju ketakwaan. Dan kita tidak mendukung hal-hal yang membawa permusuhan dan perbuatan dosa. Nah, inilah pemirsa yang berbahagia, pentingnya kita menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, pedoman orang-orang yang bertakwa. Insya Allah, di mana saja kita berada, apa di gedung DPR, apa di pasar, di sawah, insya Allah kita akan dapat memanfaatkan yang namanya petunjuk Al-Quran itu, sehingga apa yang kita lakukan atau aktivitas kita tidak akan menyimpang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya benar-benar karena landasan takwa kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadi orang baik. Dan kunci menjadi orang baik itu memang banyak sekali, yang diantaranya kita
menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian kita mau belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain, kita tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan tidak tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Itulah langkah-langkah di antara langkah-langkah menjadi orang baik yang sebetulnya banyak disebutkan langkah-langkah kita agar menjadi orang baik. Demikian kajian singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.